Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun tema kajian kita pada hari ini adalah tentang musibah. Musibah pada saat ini bertubi-tubi datang menimpa negeri. Oleh sebab itu kita bertanya, kenapa musibah itu sering saja terjadi? Jawabannya adalah karena manusia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian-kejadian pesawat jatuh, banjir bandang meradang menghantam rumah warga, gempa bumi terjadi, gunung meletus, air sungai melanda pemukiman warga, tanah retak jatuh ke bawah sampai 1,5 meter, air laut memasuki wilayah pemukiman warga di Sulawesi Utara sampai 4 meter tingginya. Ini adalah teguran Allah kepada manusia, karena Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap manusia, tetapi manusia itulah yang lengah terhadap kewajibannya untuk menjaga alam ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di bumi, di lautan dan di daratan itu karena akibat tangan-tangan aidin nas, tangan-tangan manusia. Gunung sudah diciptakan Allah, dia menjulang tinggi dengan berbagai tanaman yang ditanam oleh Allah. Manusia tidak pernah menanam itu, tetapi manusia mengambil segala kayu-kayu yang ada di gunung, di pebukitan itu, dengan sembarangan, illegal logging, sehingga terjadilah akibat-akibat kepada manusia. Terjadinya banjir bandang itu adalah karena ditebangnya hutan-hutan, sedangkan hutan-hutan itu, tanaman-tanaman yang ada, hutan lindung itu adalah melindungi gunung-gunung supaya dia tidak terjadi gangguan-gangguan pada tanah yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah sudah menciptakan laut terbentang luas. Di pinggir-pinggir pantai itu bisa kita lihat sudah ciptakan Allah di situ mangrove. Ya, kayu-kayu yang ditumbuhkan Allah yang namanya bakau. Di situ adalah manfaatnya untuk membentengi, memagar lautan itu agar tidak merambah air laut kepada pemukiman warga yang namanya abrasi. Oleh sebab itu manusia tidak menjaga sungai, sehingga sungai itu terkontaminasi, tidak bisa lagi airnya digunakan dengan baik sebagaimana mestinya. Inilah salah satu tantangan manusia,
yang harus kita pahami bahwa manusia itu harus melakukan suatu hal-hal pencegahan terhadap musibah yang terjadi, yang akan terjadi. Yang pertama, harus kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quwwatul iman, belief power, supaya manusia tidak lupa bahwa dia diciptakan dan menumpang di bumi Allah ini. Kita menumpang, bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang ada di langit, yang ada di bumi. Kita hanya hak menggunakan bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membuat bumi ini dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya. Jangan dirusak bumi ini, karena kita adalah khalifah, pemimpin yang harus memimpin, memelihara, menjaga, melestarikan bumi ini sehingga bumi ini dapat berjalan segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh manusia, yang sedang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, kita harus banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan hanya membutuhkan taubat nasional tapi internasional, karena melanda bumi ini, musibah ini seluruh dunia, tidak ada yang terkecuali. Oleh sebab itu, marilah kita bertaubat untuk meninggalkan segala tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Di situ ada harapan. Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan manusia. Berikutnya, hendaklah kita meningkatkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sangat mengingat manusia apabila manusia itu mengingat Allah. Dan sebaliknya, apabila manusia melupakan aturan-aturan Allah, maka Allah akan melupakan manusia. Disitulah turunnya musibah. Ketika manusia lalai, terlena, terbuai dengan kehidupan dunia, glamor kehidupan, mengejar-ngejar dunia, lupa akhiratnya. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan, fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Maka ingatlah, kata Allah, ingatlah aku akan mengingat kamu, dan bersyukurlah atas nikmat yang sudah kulimpahkan. Jangan menjadi orang yang kufur nikmat, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak amal soleh, meninggalkan amal-amal yang bersalahan, yang salah itu kembali kepada jalan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq watawasau bis-sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu pasti merugi, lafi khusr, pasti merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang punya konsekuen terhadap imannya, mempertahankan imannya, kemudian meningkatkan kualitas imannya. Wa amilus shalihat, yang kedua adalah melaksanakan amal-amal yang soleh. Amal yang soleh kalau kita jabarkan dia banyak. Jenis-jenis amal soleh itu
seperti membaca kitab suci Al-Quran, tilawatil Quran. Orang yang sakit, yang sudah merasakan sakitnya itu berat, maka ketika dia ingin mendengarkan lagu-lagu, dia berpikir saya sakit, mendengar lagu-lagu, maka dibukanya lah di situ pembacaan suci Al-Quran. Dokter yang muslim ini mendatangi dia, Bu, keraskan volumenya, ini adalah obat. Keraskan volume baca Quran itu, ini adalah obat. Karena itu jelaskan Allah dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allah sudah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat, syifa, obat, ya, penawar, obat zahir dan batin. Manusia yang baca Al-Quran maka terbatilah batinnya, terbatilah jasadnya karena membaca Al-Quran. Maka pesan Rasulullah, nawwiru manazilakum bis salati wa qiraatil Quran. Buat sinar cahaya di dalam rumahmu dengan melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi cahaya rumah kita akan indah cemerlang apabila di dalam rumah itu orangnya sholat. Kemudian yang kedua, dikumandangkan dalam rumah itu bacaan Al-Quran mengalahkan suara-suara yang lainnya. Itulah satu kebahagiaan. Selanjutnya, marilah senantiasa kita berdoa. Berdoa itu adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, berdoalah kepadaku, akan kukabulkan doamu. Jadi doa itu ada yang sifatnya cepat dikabulkan Allah, ada kalanya ditangguhkan oleh Allah, bahkan ada doanya nanti diijabah setelah di hari akhir nanti. Makanya doa itu insya Allah dikabulkan Allah apabila kita memenuhi persyaratan-persyaratannya. Banyak kita berdoa, ya Allah jauhkan musibah dari muka bumi ini, ya Allah. Jauhkan ya Allah segala penyakit yang menimpa negeri ini, penyakit-penyakit yang zahir ataupun yang batin, musibah-musibah yang nampak oleh mata, oleh kasat mata. Ini menjadi pelajaran bagi manusia bahwa Allah itu maha kuasa di atas segala kekuasaan. Yang terakhir, musibah itu akan jauh dari negeri ini. Selain kita berdoa, mari kita senantiasa bersedekah, berinfak, berzakat. Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu akan menolak 70 macam musibah dari muka bumi. Jadi insya Allah amal-amal yang kecil jumlahnya, yang sedekahnya kecil karena segitulah sanggup dia. Orang yang lebih lumayan hartanya lebih banyak bersedekah. Orang yang sangat kaya harus lebih banyak lagi dia menginfakkan, menzakatkan sesuai dengan jumlah zakat itu. Jangan dimanipulasi zakat itu. Hendaklah zakat harta itu mampu merubah kehidupan manusia. Yang selalu kita lihat, zakat itu baik dari amil zakat selalu diberikan itu sebagai konsumtif.
bukan produktif. Sebenarnya zakat harta itu harus bisa merubah manusia yang tadinya dia tidak punya apa-apa, dengan zakat yang diberikan untuk biaya menyediakan usahanya, menyiapkan modalnya, sehingga dia bisa berubah nanti mustahik menjadi muzaki. Orang yang selalu menerima zakat, sumbangan, pada satu waktu dialah yang berzakat yang menyesal. Mudah-mudahan dapat kita memahami bahwa musibah yang terjadi itu ada kalanya itu adalah pelajaran, ada kalanya ujian, ada kalanya peringatan, ada kalanya itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan segala upaya yang dapat kita lakukan dalam rangka berbuat kebaikan itu adalah salah satu mengundang rahmat Allah, mengundang kasih sayang Allah. Dan bagi orang-orang yang sengaja berbuat kerusakan di muka bumi, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, kezaliman, hendaklah berhenti melakukannya, karena itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat memahami musibah itu adalah pelajaran bagi kita, sehingga kita dihindarkan dari berbagai musibah melalui banyak kita berzikir kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak berdoa, kemudian kita banyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah menjadikan negeri kita menjadi negeri thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga yang namanya musibah, virus apapun nama yang ada hari ini, mudah-mudahan Allah menjauhkannya dari kita dan dari bumi kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang hari ini saudara-saudara kita yang sudah mendaftar 1 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 1 tahun yang lalu untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian untuk umroh, terkendala karena banyak musibah yang terjadi seperti virus corona. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan harapan kita. Semoga kita senantiasa dalam rahmat sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.